Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Juga selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore kepada pendengar cinta dimanapun berada, mungkin saat nanti mendengarkan rekamannya. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri cinta ke-178 di 18 Mei 2026. Masih meneruskan pembahasan Sutta tentang perbuatan baik versus perbuatan buruk. Selamat malam semua yang sudah bergabung. Sekarang saya ketemu satu sutta singkat dari Anguttara Nikaya 4.221 Duccarita Sutta, yaitu perbuatan buruk. Nah, ini bro dan sis juga bisa mencari sutta-sutta dari sumber yang baik, bagus-bagus. Saya biasa mengambil dari Dhammacita, kemudian juga dari Samaggipala gitu ya, dan juga dari Sutta Sentral. Nah, itu saya sering sekali membaca dari sana. Nah, di sini di Duccarita Sutta ini dikatakan para biku ada 4 jenis perbuatan buruk melalui ucapan. Dan bro dan sis ingat ya, saat Sang Buddha mengatakan kepada para biku, kita jangan menganggap Buddha kan cuma bilang kepada biku, enggak ke kita. Kita harus menganggap bahwa Buddha juga mengatakan ini kepada kita karena karmanya sama, mau biku atau bukan. Kalau kita melanggar sila atau menjaga sila ya. Nah, jadi di sini ada 4 jenis perbuatan buruk melalui ucapan. Apakah 4 ini? Berbohong, mengucapkan kata-kata memecah belah, berbicara kasar, dan bergosip. Makin digosok makin sip ini. Inilah 4 jenis perbuatan buruk melalui ucapan itu. Karena saat kita melakukan ini, maka akibat dari perbuatan itu akan kembali kepada kita. Bohong, semuanya tahu, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Jadi jangan berusaha untuk jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kalau misalnya seseorang penampilannya norak gitu ya, ya mendingan kita diem aja, nggak usah ngomong apa-apa, bilang bajunya bagus atau kacamatanya keren, diem aja, nggak usah ngomong, nggak usah muji, nggak usah mencela. Ya, jadi juga jangan bohong. Misalnya kita udah tahu ini pakaiannya norak ya, tapi cuma sampai situ 6R, jangan diteruskan. Kenapa? Nanti kita akan berucap karena dari pikiran itu akan muncul dari ucapan. Nah, ini kita kan nggak mau bohong, tidak mengatakan sesuatu di sini yang A, kemudian di sana yang B, itu artinya memecah belah. Mengatakan si A begini, mengatakan si B begini. Jadi kita sudah tahu itu memecah belah adalah sesuatu perbuatan buruk. Nah, ini sudah ada sutanya. Kemudian berbicara kasar. Nah, ini yang seringkali kita tidak menyadari ya bro sis ya. Kalau kita menghadapi orang atau menghadapi binatang, seringkali kita bisa jadi meremehkan orang lain. Nah, ini kita harus hati-hati supaya remeh ini tidak menjadi sesuatu yang menyebabkan kita akan berbicara kasar nantinya. Jadi kita harus waspada sebelum kita ngomong apakah itu akan menyakiti kita atau menyakiti orang lain. Kalau iya untuk dua-duanya, ya itu jangan diucapkan. Tapi kalau itu tidak menyakiti kita dan tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan kita dan tidak merugikan orang lain, maka itu sesuatu yang tepat untuk dibicarakan. Cuman orang sering salah paham nih. Misalnya kita tegas terhadap anak kecil, terhadap mbak, terhadap keluarga. Mungkin oleh orang lain bisa dianggap kita kasar. Contoh ya, dulu almarhum papa saya itu telinganya kurang bisa dengar. Jadi kalau kami bicara itu, sewaktu beliau masih bisa komunikasi, harus keras ngomongnya.
Nah, orang yang tidak mengerti bilangnya, kok ngomongnya kok kamu gitu ya sama papa kamu gitu. Kesannya kita kasar, padahal bukan itu tujuannya, tapi supaya kedengaran. Nah, supaya akhirnya tidak menimbulkan persepsi keliru, tulis. Udah tulis kan kita nggak usah bicaranya keras gitu ya, sehingga orang tidak salah paham. Jadi bisa jadi kita makanya nggak boleh menjudge siapapun orang seputar kita. Kok dia rajin ke wihara tapi kok begitu ya ngomongnya keras-keras sama orang tuanya. Ya kita nggak tahu orang tuanya bisa dengar atau enggak. Kalau enggak bisa dengar ya wajar, dia harus ngomong lebih keras supaya kedengeran. Nah tapi kan orang nggak ngerti jadi menjudge gitu ya. Nah ini artinya kita jangan sampai bicaranya kasar walaupun oktavnya dinaikin seperti itu. Dan bergosip ini ngomongin orang yang tidak ada di sana untuk membela diri. Ini adalah keempat jenis perbuatan buruk melalui ucapan itu. Dan ada 4 jenis perbuatan baik melalui ucapan. Apakah yang 4 ini? Mengucapkan yang sebenarnya. Jadi ini kebalikan dari berbohong. Jadi maka yang tadi saya sudah katakan, ucapkan sesuatu yang benar. Kalau sesuatu yang tidak benar, diam saja. Jangan diucapkan. Mengucapkan kata-kata yang tidak memecah belah. Ya, jadi jangan mengatakan tadi si itu ngomongin kamu begini, si itu ngomongin kamu begini. Itu namanya berusaha memecah belah, itu kena karma nantinya, ya. Kemudian berbicara lembut dan berbicara secara bijaksana. Jadi kalau tidak penting ya tidak perlu dibicarakan. Ini adalah keempat jenis perbuatan baik melalui ucapan itu. Jadi di sini disebutkan mana yang perbuatan buruk dan mana yang perbuatan baik. Kalau kita perhatikan bro dan sis, biasanya Sang Buddha menjelaskannya yang buruk dulu, baru atau yang dikatakan seperti yang berikutnya ini di Lakkhana Sutta, Anguttara Nikaya 3.2 itu tentang karakteristik para biku sidungu. Nah seringkali Buddha sering menegur orang-orang. Nah, tetapi beliau tidak mengatakan ini untuk menyakiti orang lain. Dungu itu karena tidak bijaksana. Itu yang dimaksud di sini. Sidungu dikarakteristikkan oleh perbuatannya. Orang bijaksana dikarakteristikan oleh perbuatannya. Kebijaksanaan bersinar dalam manifestasinya. Artinya kalau kita bodoh atau dungu itu tidak memahami kebenaran mulia, itu biasanya karakteristiknya itu dianggap dungu atau si bodoh ya. Menganggap sesuatu sebagai milik pribadi gitu. Aku, ini diriku, milikku, semuanya serba kuku, serba aku. Nah, tidak ada kebijaksanaan di sana ya. Para biku, seseorang yang memiliki 3 kualitas harus dikenali sebagai seorang dungu. Apakah 3 ini? Perbuatan buruk melalui jasmani. Ya, halo selamat malam, ini yang hadir Laris Jaya ini Sis Devi atau Bro Edward ini. Malam, ditunggu retret join ya bulan depan di tanggal 20-30 Juni. Ya, oke, kita mau retret di Purwakarta 10 hari Bro dan Sis. Tanggal 20 sampai 30 Juni. Kalau mau info beritanya bisa di IG saya atau di Facebook saya atau di IG-nya Dhamasuka Indonesia, itu kita sudah posting. Terbatas peserta cuma bisa 30 orang, masih ada space. Silakan daftar ke admin. Oke. Perbuatan buruk melalui jasmani, yaitu lewat perbuatan jasmani yang memukul, membunuh, itu ya perbuatan buruk. Perbuatan buruk melalui ucapan dan perbuatan buruk melalui pikiran.
Seseorang yang memiliki ketiga kualitas ini harus dikenali sebagai orang dungu. Seorang yang memiliki tiga kualitas harus dikenali sebagai orang bijaksana. Apa yang tiga ini? Perbuatan baik melalui jasmani, berdana, memberi menjaga sila, itu semua perbuatan baik. Perbuatan baik melalui ucapan, kata-kata yang tadi sudah dijelaskan, jangan menyakiti, jangan kasar, yang tadi ya sudah saya bacakan, jangan bohong. Perbuatan baik melalui pikiran, kita mendoakan orang-orang itu mereka bahagia, semua makhluk berbahagia. Walaupun dunia ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita bisa melakukan bagian kita, yaitu memancarkan cinta kasih. Sehingga dunia seputar kita ini tidak ikut panik, ya begitu. Nah, kemudian perbuatan baik melalui pikiran. Seseorang yang memiliki ketiga kualitas ini harus dikenali sebagai seorang bijaksana. Oleh karena itu, kalian harus berlatih demikian. Kami akan menghindari ketiga kualitas yang dengan memilikinya, maka seseorang dikenal sebagai orang dungu, yaitu semua yang buruk-buruk tadi. Perbuatan buruk lewat jasmani, perbuatan buruk lewat ucapan, perbuatan buruk lewat pikiran. Itu dikatakan orang dungu yang melakukan perbuatan buruk. Karena sudah tahu akibat dari perbuatan itu adalah untuk membuat dirinya sendiri menjadi menderita. Kan rugi ya. Kami akan menjalankan dan mempraktikkan ketiga kualitas yang dengan memilikinya, maka seseorang dikenal sebagai seorang bijaksana. Demikianlah kalian harus berlatih. Ini pesan Buddha itu sangat jelas buat kita, baik para biku maupun perumah tangga, semua pesannya sama. Tapi makanya yang tadi saya katakan, kalau kita baca sutta, jangan berpikir kalau kita mendengar para biku, itu hanya ditunjukkan kepada para biku. Itu tidak seperti itu, bro dan sis. Itu juga ditujukan kepada kita, karena kita mendengar, membaca, mengerti. Oh iya ya, ini berlaku buat perumah tangga seperti kita, bukan hanya untuk para sangga, gitu ya. Jadi kalau saat baca sutta itu kita lebih bijaksana dalam membaca, jadi mengerti. Nah, di sini di Anguttara Nikaya 1047 ada Mahali Sutta. Saya akan bacakan. Selamat malam yang baru bergabung. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang menetap di Wesali di aula beratap lancip di hutan besar. Kemudian Mahali, seorang licavi, mendatangi Sang Bagawa. Mereka ini adalah orang-orang daerah tertentu. Jadi makanya dibilang Mahali itu nama, orang licavi itu seperti sakya, seperti kelompok gitu ya. Mendatangi Sang Bagawa, bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata kepada beliau, Bante, apakah penyebab dan kondisi bagi dilakukannya kama buruk, bagi terjadinya kama buruk? Nah, ini dengarkan baik-baik. Mahali nomor 1. Keserakahan adalah penyebab dan kondisi bagi dilakukannya karma buruk, bagi terjadinya kama buruk. Kenapa? Kalau kita serakah atau loba, maka itu menimbulkan melakukan sesuatu yang tidak baik karena ada keserakahan di dalamnya. Maka itu kita belajar untuk mengikis keinginan-keinginan yang simple, makan ya apa adanya, kemudian ya jadi tidak mengumbar gitu ya. Apa yang kita lakukan sehari-hari, berusaha untuk mengikis keserakahan itu. Yang kedua, kebencian adalah penyebab dan kondisi bagi dilakukannya kama buruk, bagi terjadinya kama buruk.
Kebencian ini dalam bahasa Pali adalah dosa, penyebab dan kondisinya. Jadi karena kalau benci, maka akan timbul hal-hal negatif. Ngomongin yang tidak baik. Jadi ini berhubungan semua nih bro dan sis ya. Jadi kalau kita benci sama orang, sebetulnya yang rugi adalah diri kita sendiri. Kenapa? Orang tersebut sudah kemana, misalnya dia ngata-ngatain kita. Orang yang ngata-ngatain kita itu karena ada hubungan karma sama kita, makanya itu terjadi pada kita. Jadi jangan berpikir, oh kan sudah meditasi, kok masih kena karma buruk? Ya jelas, justru bagus. Sehingga potensi karma buruk itu berkurang. Karma buruk itu keluar semua supaya nanti kita bisa menyelesaikan kehidupan ini dengan jauh lebih baik dan bersyukur kalau karma buruknya, deposito karma buruknya itu sudah lepas gitu ya, tidak terjadi lagi. Jadi makanya kenapa pentingnya kita bermeditasi mengenali loba dan dosa dan moha kita sendiri begitu. Nah, kebencian ini bahayanya bro dan sis, seringkali saya menemukan dengan klien itu kalau mereka datang karena cancer misalnya, pernah kena kanker. Bu, saya mau tahu kenapa saya kena kanker. Saya tanya, pertanyaan saya yang pertama, apakah ada kebencian atau kemarahan terhadap seseorang beberapa tahun yang lalu? Nangis orangnya, rata-rata begitu. Iya, saya benci sama papa saya. Biasanya orang-orang yang benci pada perempuan ya, yang perempuan yang benci pada laki-laki itu bisa kena di payudara atau di serviks. Biasanya bisa seperti itu yang saya amati dari klien-klien saya. Kemudian kalau laki-laki itu bisa kenanya di prostat. Jadi ada kemarahan atau kebencian yang tersimpan atau rasa bersalah besar karena melakukan perbuatan asusila, itu bisa kenanya di prostat, kanker prostat seperti itu. Itu yang saya perhatikan terjadi pada para klien saya. Makanya benci itu rugi ya. Jadi benci itu biarin aja orang itu mau nipu kita. Saya juga terkena penipuan oleh keluarga, oleh sepupu gitu. Tapi apakah benci? Tidak, karena uangnya sudah hilang. Terus kita mau benci, ya paling enggak ya kita nggak usah berhubungan lagi aja, paling begitu aja. Cuma ya supaya tidak kena lagi, masa orang udah jatuh sekali mau kena jatuh 2 kali kan enggak ya brosis ya. Ya seperti itu, jadi jangan benci. Kita tahu, oh iya nih karma buruk saya berbuah, terima kasih, deposito karma buruknya berbuah. Jadi ya sehingga dalam kehidupan ini kita jalan hidupnya nyaman-nyaman aja karena sudah memahami karma dan dhamma. Kalau kita tidak memahami karma dan dhamma, maka kita menjadi terus-menerus menangis, putus asa, kehilangan seseorang, benci karena orang itu menyakiti keluarga kita, menyakiti kita. Nah itu rugi di diri sendiri. Jadi jangan sampai itu terjadi. Delusi adalah penyebab dan kondisi bagi dilakukannya karma buruk, bagi terjadinya karma buruk. Kenapa delusi itu adalah moha, yang menganggap semuanya itu aku, diriku, milikku, karena tidak paham tentang anatta. Semua fenomena yang muncul itu, apalagi kalau bro dan sis sudah meditasi ke dalam, dia cuma muncul lenyap begitu saja. Yang kalau kita di dalam twin, kita 6R atau kita rilekskan pada saat sudah dalam sekali. Kenapa ya? Karena itu potensi-potensi karma muncul. Sehingga pada saat kita potong-potong-potong, kita rilekskan dan kita 6R, maka kita memotong karma kita seperti itu. Jadi lebih cepat mengalami pembebasan. Ya, seperti itu bro dan sis. Nomor 4, perhatian tidak sesama adalah penyebab
dan kondisi bagi dilakukannya karma buruk, bagi terjadinya karma buruk. Perhatian tidak seksama artinya satinya ini lemah. Ya, jadi supaya kita bisa mempunyai delusi beda dengan halusinasi. Halusinasi itu yang tidak ada menjadi ada, Sisvika. Jadi kalau delusi itu menganggap segala sesuatu sebagai milik kita, moha itu. Ya, jadi beda. Kalau halusinasi yang nggak ada jadi ada. Misalnya contoh, dia itu, nah ada yang lucu ya, saya ngomong soal halusinasi. Jadi ada klien yang bilang, Bu saya takut setan, takut hantu. Saya tanya, emangnya pernah lihat? Ada yang pernah lihat, ada yang nggak pernah, tapi baca buku atau nonton film hantu gitu. Jadi kan ketakutan sendiri. Itu ya, itu kan halusinasi. Jadinya yang ada apa? Kalau di rumah sendirian dengar suara apa gitu, dianggapnya jangan-jangan ada hantu. Padahal mungkin suara tikus atau suara apa gitu ya. Atau misalnya naruh barangnya enggak bener, kemudian di di gudang terjadi buk, kayak ada yang jatuh gitu. Ya karena taruh barangnya tidak tepat, enggak mantep gitu. Nah itu jadinya halusinasi, jadi takut-takutan sendiri. Halusinasi ini rata-rata datang dari ketakutan yang tidak mendasar rata-rata. Bisa juga halusinasi itu disebabkan pengalaman, sekali lagi. Halusinasi disebabkan meminum obat untuk tidur. Saya tidak, kalau live begini saya tidak sebutkan nama obatnya, tapi kalau klien datang ke saya sebutkan jangan minum ini gitu ya. Kenapa? Obat-obatan itu fungsinya hanya menekan. Jadi dia tidak menyelesaikan. Nanti obat itu tidak diminum, begitu lagi malah jadi makin parah. Jadi bisa halusinasi. Ya nggak ada jadi ada. Itulah halusinasi. Ya, jadi Bro Guntur, selamat malam. Kita masih meneruskan perbuatan baik dan perbuatan buruk nih. Ya, jadi kita harus ada sati atau supaya tidak terjadi karma buruk. Nah, kemudian pikiran yang diarahkan secara salah adalah penyebab kondisi bagi dilakukannya karma buruk, bagi terjadinya karma buruk. Nah, 5 hal ini. Jadi kalau pikirannya nih contohnya berjudi, minuman keras, judi bergabung dengan orang-orang yang keliru, itu adalah menimbulkan karma buruk. Jadi itu sebabnya kenapa kita harus waspada. Oke, Sis Alice, Namo Buddhaya Sis, saya ada pertanyaan di luar konteks. Jika saya membeli kurban kambing untuk Idul Adha buat pegawai kantor, apakah saya telah melanggar sila pertama? Kalau saya boleh saran, Sis kasih dana uang itu kepada orang yang memang percaya bahwa itu untuk melakukan kurban. Kalau kita nganggapnya ini semua dari pikiran ya Sis Alice ya. Kita ini semua tergantung dari pikiran kita. Niatnya apa? Jadi pelanggaran sila pertama, tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Kenapa sih nggak beli sate kambing untuk dibagi-bagikan? Kalau beli sate kambing atau sop kambing kan udah dimasak. Jadi nggak mesti kambing itu dipotong. Karena kalau kita membeli menyuruh orang potong, kita kena pelanggaran sila. Syaratnya binatang itu hidup. Ada niat untuk membunuh, ada alat untuk membunuh, kemudian menggunakan alat itu untuk membunuh dan binatangnya mati. Nah, jadi kalau saya boleh saran sebaiknya Sis Alice, kalau misalnya bilang aja, maaf ya saya tidak
tidak melakukan pembunuhan. Jadi saya gantinya, saya beliin sate kambing aja gitu. Jadi kan kalau di toko makanan gitu kan, di kedai-kedai sate kan binatang itu sudah mati. Kita beli, kita bagi-bagi makan di kantor, kan bisa juga ya sis ya. Itu kalau saya sih. Jadi atau kalau misalnya nggak bisa Bu, lain ceritanya. Oh ya udah nih, ini saya berdana nih, uang berapa kira-kira harganya, saya dana, kalian urus. Yang sis lakukan, sis berdana untuk para karyawan, itu dalam pikiran sis Elis. Jadi jangan melakukan itu. Halusinasi bisa dipulihkan dengan obat kimia, sedangkan delusi dengan pemulihan batin. Betul. Karena kalau kita sudah masuk di dalam tahap meditasi yang dalam, maka aku itu tidak ada, semuanya itu hanya fenomena-fenomena yang belum ada jadi ada, sudah ada jadi lenyap, seperti itu ya. Jadi halusinasi sebetulnya obat-obatan itu juga bukan jawaban. Kalau di dunia medis itu memang harus ada nama penyakitnya, baru bisa diberikan obat. Kalau tidak ada nama penyakitnya, makanya nama penyakit itu macam-macam. Orang stres dikasih obat penenang, orang nggak bisa tidur dikasih obat tidur. Ya padahal sebetulnya nggak mesti seperti itu. Jadi kita harus waspada dengan obat-obatan kimia ya bro dan sis ya. Oke, saya lanjutkan. Bante, apakah penyebab dan kondisi bagi dilakukannya kama baik, bagi terjadinya kama baik? Mahali, ketidakserakahan adalah penyebab dan kondisi bagi dilakukannya kama baik, bagi terjadinya kama baik. Jadi di sini aloba, tidak serakah. Yang ketujuh, ketidakbencian adalah penyebab dan kondisi bagi dilakukannya kama baik, bagi terjadinya kama baik. Jadi jangan benci, ini adosa dalam bahasa Palinya. Ini supaya kita mengerti tentang yang tadi saya sudah bahas tentang kebencian yang bisa jadi penyakit. Jadi ini ketidakbencian. Nah supaya terjadi kama baik, ya iyalah kalau kita nggak benci sama orang maka tidak terjadi cancer, kita tidak gerem gitu ya, sudahlah menjalanin aja kehidupan. Oke, Bro Guntur, sis mau nanya, kadang ada yang minta nota kosong supaya harga bisa di-up sendiri. Apakah berarti kita ikut serta mengambil yang bukan milik kita? Bilangnya untuk ongkos transportasi. Di dalam dunia ini, terkadang kita tidak bisa terlalu kaku. Apalagi, ya kita nggak usah tahu itu nota kosongnya untuk apa. Yang terpenting, kita, Pak, saya minta nota kosong ya. Oh iya, udah kasih aja. Nggak usah berpikir, wah dia mau korupsi, oh dia mau markup, dia mau apa. Terserah, itu urusan dia. Bukan urusan kita kalau orang mau markup, mereka mau korupsi. Itu bukan urusan kita. Karena apa? Contoh, bro dagang sama toko sebelah. Sama barangnya, sama harganya, tapi di toko sebelah nggak dikasih nota kosong, sama Bro Guntur dikasih nota kosong. Ya tergantung orangnya mau apa. Pikiran kita bukan untuk menipu orang, pikiran kita ya supaya ya dia mau apa itu urusan dia. Ya kita cuma kasih selembar doang, asal jangan berlembar-lembar. Ya bilangnya ini nota kan ada nomornya, nanti pembukuan saya jadi kacau kalau tidak sesuai nih dengan apa yang terjadi. Jadi seperti itu. Jadi terkadang kita memang fleksibel tapi jangan menjudge urusan dia.
Oke, juga bagaimana misalnya ada yang beli barang harganya 1 juta, dia transfer 1,5 juta karena budget dari pemerintah seperti itu. Terus 500-nya dia minta, apakah berarti kita juga melanggar sila? Melanggar sila tidak, tapi begini bro, bagaimana kalau bro kasih dia 500.000 itu dengan pikiran bro berdana? Ya, jadi jangan berpikir ya memang itu budget dari pemerintah. Selama pikiran kita itu tidak bermaksud untuk melukai orang lain, kan yang melakukan itu dia yang minta, barangnya itu seharga sekian. Ya, jadi begini ini sudah merupakan kebiasaan sih ya. Jadi sebetulnya yang penting pikiran bro Guntur itu jangan berpikir itu untuk menyogok misalnya. Jangan. Kita pikirannya, oh ya ini 500.000-nya dana untuk kamu ya. Seperti itu. Jadi yang penting bukan kita yang menipu. Kita tidak menipu. Bukan kita yang inisiatif. Kalau kita inisiatif ya kita kebagian karma buruknya. Gitu bro. Jadi kan inisiatifnya datang dari yang beli. Bukan dari kita. Kita kan cuma toko. Ya. Itu pandangan saya seperti itu. Yang penting kita jangan berpikir kita mau nyogok orang. Yang penting pikiran kita itu bukan sesuatu yang negatif. Tapi pikiran kita memberi berdana. Itu beda mindset dalam bentuk hasil perbuatan akibatnya. Ya, kalau bro kan udah tahu berdana itu adalah sesuatu perbuatan yang baik. Ya, jadi anggapnya dalam pikiran bro memberdana. Seperti itu aja. Oke, jadi saya lanjutkan. Tanpa delusi, amoha adalah penyebab dan kondisi bagi dilakukannya karma baik, bagi terjadinya karma baik. Tanpa delusi ini tidak menganggap segala sesuatu sebagai punya kita. Anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, uang kita, dan lain sebagainya. Karena itu adalah pikiran-pikiran akunya ini kita belajar untuk kita kikis sedikit demi sedikit. Sisvika, pikiran dijaga agar netral. Ya, yang penting pikiran ini jangan sampai menimbulkan perbuatan buruk. Kalau kita sudah berpikir buruk, yang ada itu akan terjadi perbuatan buruk. Karena semua datang dari pikiran. Kan di Dhammapada 1 dan 2 itu jelas pikiran adalah pelopor dari segala bentuk kejahatan. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Ya, bila seseorang berbuat dengan pikiran buruk, maka semuanya akan diikuti bagaikan bayang-bayang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya, seperti itu. Lalu juga ada tentang perbuatan baik. Makanya memang sebaiknya kita harus waspada dengan pikiran kita jaga jangan sampai negative thinking. Begitu negative thinking muncul, langsung kita 6R. Supaya apa? Jangan menjadi paticanya keluar nanti. Misalnya ada pikiran buruk nih. Ini sangkaranya ada ya. Karena ada awija, ketidaktahuan. Kemudian ada sangkaranya, pikirannya negatif nih. Yang ada nanti kesadaran, 6 landasan batin jasmani, 6 landasan indria, semuanya itu munculnya terjadinya negatif. Nah gitu, jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal negatif. Begitu ada pikiran negatif langsung 6R. Langsung kita kikis, potong, tahu, lepas, relax, senyum kembali. Itu, supaya jangan membiarkan negative thinking yang menjadi overthinking jadi berkembang. Kan itu semuanya dari pikiran awal. Nah kita lepas. Oke Bro Guntur, sis mau nanya lagi. Misal di tempat usaha ada kecoa dan semut yang populasinya mulai banyak. Karena saya tidak mau bunuh, saya panggil pest control. Apakah itu masih termasuk pelanggaran sila? Niatnya bro apa?
Itu semua dari cetana, dari niat bro. Kalau bro suruh orang, sama aja seperti bro Guntur beli ikan di restoran masih hidup, kemudian kita bilang saya mau ikan yang itu, tapi bukan kita yang bunuh, sama aja kena pelanggaran sila bro, karena binatang itu mati karena kita mau kan. Nah gimana kalau sekarang nih lagi musim panas nih, lagi musim panas begini semut pasti naik. Di kamar mandi saya aja, saya tinggal di lantai 2, bisa banyak semut, ada semut gitu ya. Nah semut itu keluarnya dari dari tempat air. Nah kemudian sama Scott itu didoakan, tapi semoga kalian berbahagia, tapi disiram dengan air, kan memang dia tempatnya di selokan atau kecoa misalnya, itu kan memang tempatnya di selokan, tapi kita jangan dengan air deras ya, maksudnya disemprot, kan ada sekarang semprotan yang keras gitu ya, bisa mati. Jangan menyebabkan binatang-binatang itu mati karena kita, tapi kita siram dengan air yang jalan gitu, maksudnya tidak dengan air yang seperti flush gitu ya, yang bedet ya. Jangan pakai itu, supaya kenapa ya, dia masih bisa hidup lah di bawah itu. Nah jadi bisa juga ditaruh kapur semut di sekeliling rumah supaya dia tidak masuk. Kemudian kalau kecoa itu tidak suka dengan, kecoa juga dengan semut tidak suka dengan lada hitam. Jadi kalau saya perurukin lada hitam dan dia masuk lagi ke dalam lubang dia, seperti itu. Jadi dia tidak mati, kita juga nggak punya niat matiin dia, kita hanya membuat dia masuk ke dalam tempat habitatnya, yaitu di dalam lubang ya. Nah supaya kalau misalnya jangan muncul lagi, ya ditaruh aja di pinggir-pinggir lubang itu lada hitamnya. Jadi begitu dia keluar, kena lada hitam, dia masuk lagi dan dia di tempat lain, seperti itu. Nyamuk itu tidak suka dengan bau yang seperti lavender. Jadi kalau saya boleh saran nih, kebanyakan kan ngomong tentang pes ya. Jadi nyamuk, alangkah baiknya di rumah kita itu kita punya 2 pintu. Satu pintu screen door, dimana di luar nyalain itu yang dibakar itu loh brosis ya. Jadi yang bisa dibakar supaya nyamuknya nggak masuk, pakai screen door. Nah jadi dengan begitu nyamuknya pergi. Jadi pada saat kita buka pintu, nyamuk nggak ikut masuk, seperti itu. Kemudian tikus tidak suka dengan bau-bauan yang keras seperti pemutih ya, saya tidak sebut merek ya karena tidak di endorse juga. Pemutih tuh kan baunya keras ya, jadi kita pel aja tempat yang banyak tikusnya itu dengan pemutih, ditaruh aja pemutihnya, jadi supaya kita tidak terkena pelanggaran sila. Jadi banyak cara untuk kita bisa lakukan. Atau misalnya tanam sereh ya, bisa juga untuk mengusir nyamuk. Tanam lavender kalau memungkinkan. Tanam basil itu wangi buat kita tapi bau buat para binatang, jadi mereka nggak suka. Nah itu bisa dilakukan, sekaligus kita bisa makan kan, basil enak wangi gitu ya. Lavender juga harumnya enak, kita bisa taruh di rumah sehingga nyamuk itu tidak ada gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengusir mereka supaya tidak masuk ke rumah kita, tidak mengkondisikan kita membunuh mereka, seperti itu. Oke, perhatian seksama adalah penyebab dan kondisi bagi dilakukannya kama baik, bagi terjadinya kama baik. Jadi kita harus memberikan perhatian dengan baik, karena kalau kita lemah perhatiannya itu, maka bisa terjadi hal-hal yang buruk.
Di sini disebutkan. Pikiran yang diarahkan dengan benar adalah penyebab dan kondisi bagi dilakukannya karma baik, bagi terjadinya karma baik. Ini adalah penyebab dan kondisi bagi dilakukannya karma baik, bagi terjadinya karma baik. Jika Mahali, ke-10 kualitas ini tidak ada di dunia ini, maka perbuatan tidak baik, perbuatan yang bertentangan dengan Dhamma, dan perbuatan yang baik, perbuatan yang sesuai dengan Dhamma tidak akan terlihat. Tetapi karena 10 kualitas ini ada di dunia ini, maka perbuatan tidak baik, perbuatan yang bertentangan dengan Dhamma, dan perbuatan yang baik, perbuatan yang sesuai dengan Dhamma menjadi terlihat. Betul banget yang tadi saya sudah baca tentang loba, dosa, moha, yoniso, manasikara, perhatian itu. Sati kita jaga sehingga kita tidak ada melakukan hal-hal yang negatif. Demikian pula. Jadi kita waspada saja tentang perbuatan yang kita lakukan supaya tidak terjadi akibat dari perbuatan itu kepada kita. Nah, ini juga, tadi sudah ya, karakteristik di Anguttara Nikaya. Sebetulnya Mahali Sutta ini ada di Digha Nikaya juga. Digha Nikaya 6 Mahali Sutta ini jauh lebih panjang ceritanya. Yang tadi di Anguttara itu lebih singkat. Kalau di Digha Nikaya ini menceritakan tentang Mahali, pemandangan surgawi, jiwa dan badan. Ini bisa menarik. Saya baca sepintas dulu dan akan dilanjutkan nanti minggu-minggu depan. Karena kalau Digha Nikaya itu panjang. Ya, oke. Masih ada lagi yang mau tanya atau komentar sebelum saya baca dari Mahali Sutta dari Digha Nikaya? Kalau tidak ada, saya lanjut ya brosis ya. Digha Nikaya 6 Mahali Sutta. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Wesali, aula segitiga dalam hutan besar. Saya biasanya mencari juga sebentar DN6 karena saya suka baca footnote-nya supaya lebih bisa dipahami, kan orang-orang tidak melihat sutta ini. Jadi saya buka dulu supaya bisa terbaca footnote-nya. Oke, Sis Alice. Sis, kalau anak muda sekarang kecanduan main games atau vapes, apakah melanggar sila kelima? Kecanduan ini betul bisa menjadi pelanggaran sila. Karena apa? Melakukan sesuatu dengan ketagihan. Jadi kalau saya seringkali mengatakan main game itu boleh, tapi hanya untuk mengisi waktu, bukan untuk menjadi keranjingan sampai lupa semuanya. Contoh, apalagi games tentang pembunuhan, games tentang pencurian, itu memasukkan bibit kama buruk ke dalam pikiran kita. Jadi jangan memainkan game-game itu yang berhubungan dengan pelanggaran sila lah kalau bisa. Karena ada game, saya belajar dari kelas 7 salah satu sekolah waktu kami mengajarkan meditasi. Sis Brenda, GTA itu pelanggaran sila nggak? Apa artinya? Grand Theft Auto, ya udah namanya theft, pencurian ya jelas lah. Tapi kan bukan kita yang betul-betul mencuri, tapi begini. Bagaimana cara game itu dimainkan? Karena saya nggak ngerti GTA itu. Ya kita berusaha nyuri mobil orang. Lah, itu kan artinya memasukkan pikiran kita itu menjadi pengen nyuri, pengen ngambil. Ya itu kenalah.
Jadi nanamnya bibit itu yang ada nanti sedikit-sedikit nih, misalnya ada uang, ini anak-anak ya yang belum bekerja, ada uang orang tua di laci 100.000 misalnya, nggak pakai ngomong, nggak pakai bilang, main ambil. Padahal itu bukan uang dia, itu uang orang tua. Nah kita makanya berusaha ngajarin anak-anak kita, kalau bukan kamu diberikan, nggak boleh ngambil. Kamu kan sudah dapat dikasih nih sama papa mama jatah bulanan, atau mingguan, atau harian, terserah. Bagaimana setiap keluarga melakukannya itu kan beda-beda. Jadi kalau sudah dikasih nggak boleh main ngambil. Karena apa? Nanti dia ambil uang itu buat dia beli apalah di game gitu. Ada aksesoris, ada apa. Kan merugikan sebenarnya. Itu kan cuma game, cuma mainan. Kenapa mesti sampai keluar uang gitu kan? Merugikan diri kita, uang kita jadi habis. Aturan uang itu bisa dibeli buat keperluan beli sembako, beli makanan, beli apa. Tapi jadinya yang gak jelas. Game itu karena loba kita dibiarkan tumbuh. Nah itu yang harus bro dan sis waspadai ya. Oke, jadi paham ya sis ya, supaya kasih tahu ke anak-anaknya supaya mengurangi atau main game yang lucu-lucu, yang kasih makan binatang, yang apa, yang fun-fun lah kan bisa, yang memutar otak, kayak apa brick ya. Jadi mindain, ngeluarin brick itu ada tempatnya. Jadi otak kita berpikir. Atau misalnya nyamain game, apa nama game mami saya? Onet. Jadi nyamain binatang. Jadi supaya otak dia bekerja, nggak pikun mami saya itu. Tapi bukan yang beli ini, beli itu, aksesoris ini, aksesoris itu yang ada. Jadi kenapa? Karena dia pengen beli sesuatu buat gamenya. Jadi uang orang tuanya diambil. Kan itu melanggar sila. Ya, jadi karena apa? Bibit-bibit itu sudah muncul. Kalau bibitnya muncul ya terjadilah kalau perlakuan mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Seperti itu bro dan sis. Oke, saya lanjutkan di Mahali Sutta ini. Jadi ini adalah satu nama. Saat itu sejumlah besar Brahmana, utusan dari Kosala dan Magadha, sedang berada di Wesali untuk suatu urusan. Dan mereka mendengar betapa Gotama putra Sakya yang telah meninggalkan suku Sakya sedang berdiam di Wisali, di aula segitiga di hutan besar. Dan sehubungan dengan Sang Bagawa telah beredar berita baik. Sang Bagawa adalah seorang arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna dalam pengetahuan dan perilaku, telah menempuh sang jalan dengan sempurna, mengenal seluruh alam, penjinak manusia yang harus dijinakan yang tiada bandingnya, guru para dewa dan manusia, seorang Buddha. Buddha itu adalah gelar sebetulnya ya bro dan sis ya, Bagawa yang suci. Beliau menyatakan dunia ini dengan para dewa, Mara dan Brahma, para petapa dan Brahmana, bersama dengan para raja dan umat manusia. Setelah mengetahui dengan pengetahuannya sendiri, beliau mengajarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan dan indah di akhir, dalam makna dan kata. Dan beliau memperlihatkan kehidupan suci yang sempurna, murni sepenuhnya dan sesungguhnya adalah baik sekali menemui arahan demikian. Catatan kaki, ini adalah Gota seperti Gotama adalah nama keluarga dari Sang Buddha. Dijelaskan ini adalah cara yang sopan untuk menyapa seseorang dengan menggunakan nama keluarga. Jadi kalau zaman dulu dengan sopan ada tingkatan-tingkatannya, tingkatan kasta, jadi mereka menyebutkan nama keluarga. Kemudian para Brahmana ini, utusan Brahmana itu adalah tingkatan yang
tertinggi di dalam silsilah atau kasta dari orang-orang Hindu. Utusan dari Kosala dan Magadha pergi ke hutan besar menuju aula segitiga. Pada saat itu, Yang Mulia Nagita adalah pelayan pribadi Sang Bagawa. Maka mereka menemui Yang Mulia Nagita dan berkata, "Yang Mulia, di manakah Yang Mulia Gotama berada? Kami ingin menemui beliau." Lalu Yang Mulia Nagita berkata kepada para Brahmana, "Teman-teman, ini bukanlah saat yang tepat untuk menemui Sang Bagawa. Beliau sedang bermeditasi." Namun para Brahmana tetap duduk di satu sisi dan berkata, "Kami akan pergi setelah menemui Gotama Sang Bagawa." Jadi ngeyel nih orang-orangnya. Kemudian Otada, seorang licawi, masuk ke aula segitiga bersama banyak pengikut. Ya, jadi udah beberapa kelompok ini. Memberi hormat kepada Yang Mulia Nagita dan berdiri di satu sisi berkata, "Di manakah Sang Bagawa berada? Sang Arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami ingin menemui beliau." Dikatakan, "Otada, sekarang bukanlah waktunya untuk menemui Sang Bagawa. Beliau sedang bermeditasi." Namun, Otada hanya duduk di satu sisi dan berkata, "Jika aku telah menemui Sang Bagawa, Sang Arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, aku akan pergi." Jadi udah dua nih, satu Mahali, satu Otada, ngeyel, duduk di situ nungguin Sang Buddha keluar. Kemudian ketiga, kemudian Samanera Siha datang menemui Yang Mulia Nagita. Dikatakan beliau adalah pemuda yang berbakat yang penilaiannya sangat dihargai oleh para seniornya. Samanera Siha ini berdiri di satu sisi berkata, "Yang Mulia, Kasapa para Brahmana ini utusan dari Kosala dan Magadha telah datang ke sini untuk menemui Bagawa. Dan Otada si licawi juga telah datang bersama banyak pengikut untuk menemui Sang Bagawa. Baik sekali jika Yang Mulia mengizinkan orang-orang ini menemui beliau. Baiklah Siha, engkau beritahukanlah kedatangan mereka kepada Sang Bagawa." "Baik Yang Mulia," Siha menjawab. Kemudian ia mendatangi Sang Bagawa, memberi hormat, berdiri di satu sisi dan berkata, "Bagawa, para Brahmana utusan dari Kosala dan Magadha telah datang ke sini untuk menemui Bagawa. Demikian pula Otada, si licawi bersama banyak pengikut. Baik sekali jika Bagawa mengizinkan mereka menemui Bagawa. Baiklah Siha, siapkan tempat duduk di bagian teduh tempat ini." "Baik Bagawa," Siha menjawab dan melakukan perintah itu. Kemudian Sang Bagawa keluar dari tempat kediamannya atau kutinya dan duduk di tempat yang telah dipersiapkan. Para Brahmana mendekati Sang Bagawa. Setelah saling bertukar sapa dengan beliau, mereka duduk di satu sisi. Tapi Otada bersujud kepada Sang Bagawa, kemudian duduk di satu sisi dan berkata, "Bagawa, tidak lama yang lalu Sunakata si licawi menemuiku dan berkata, 'Tidak lama lagi aku sudah menjadi pengikut Sang Bagawa selama 3 tahun. Aku telah melihat pemandangan surgawi, menyenangkan, menggembirakan, memikat. Namun aku belum pernah mendengar suara-suara surgawi yang menyenangkan, menggembirakan, mengikat. Bagawa, adakah suara-suara surgawi yang demikian yang tidak didengar oleh Sunakata ataukah tidak ada?" Lalu dijawab oleh Sang Bagawa, "Ada suara-suara demikian Mahali. Kalau begitu, apakah alasannya
Apakah sebabnya? Mengapa Sunakata tidak mendengarnya? Jadi ini ada Sunakata ini di bagian Digha Nikaya 24. Jadi ya Sunakata Sutta ya. Jadi ini singkatan yang ada di Mahali ini. Mahali dalam satu kasus seorang biku menghadap ke timur, masuk dalam samadhi di satu sisi dan melihat pemandangan-pemandangan surgawi yang menyenangkan, menggembirakan, memikat, namun tidak mendengar suara-suara surgawi. Jadi dibasota atau kemampuan mendengarnya belum timbul. Dengan samadhi satu sisi ini ia melihat pemandangan-pemandangan surgawi, namun tidak mendengar suara-suara surgawi. Mengapa? Karena samadhi ini hanya membawa kepada penglihatan atas pemandangan-pemandangan surgawi dan tidak kepada pendengaran atas suara-suara surgawi. Ini adalah yang dinamakan dengan dibacaku, mata yang mampu mempunyai penglihatan. Bisa terjadi sebagai bonus tapi tidak boleh dicari ya bro dan sis ya. Karena nanti kita keluar dari tujuan akhir kita untuk mengalami, merealisasi nibbana. Jadi kita janganlah punya keinginan untuk pengen ngedenger suara dewa-dewi, pengen ngelihat tempat itu, nggak penting. Yang terpenting kita sekarang ini berusaha mengikis semua kekotoran-kekotoran batin kita. Begitu ya bro dan sis ya, jangan mencari. Dan lagi seorang biku menghadap ke selatan, barat, utara, masuk ke dalam samadhi satu sisi dan menghadap ke atas, ke bawah, atau ke sekeliling. Melihat pemandangan-pemandangan surgawi di arah tersebut, namun tidak mendengar suara-suara surgawi. Mengapakah? Karena samadhi ini hanya membawa kepada penglihatan atas pemandangan-pemandangan surgawi, tidak kepada pendengaran atas suara-suara surgawi. Jadi yang berkembang adalah mata dewa. Jadi dibacaku, tapi di basotanya telinganya itu tidak mampu mendengar. Ya kalau mau seperti itu kan mereka punya kesaktian seperti itu. Dan itu bukan tujuan kita di TWIM untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan ini. Tapi kalau terjadi itu adalah bonus buat bro dan sis. Tapi bukan ke situ sebenarnya tujuan kita. Karena kita mau pemurnian batin terus-menerus. Dalam kasus yang lain Mahali, seseorang menghadap ke timur, mendengar suara-suara surgawi, namun tidak melihat pemandangan-pemandangan surgawi. Jadi ada yang punya kemampuan dibasota, kemampuan mendengar, tapi tidak melihat, ya. Dibacakunya tidak berkembang. Dan lagi seseorang menghadap ke selatan, barat, menghadap ke atas, ke bawah, atau ke sekeliling, mendengar suara-suara surgawi, namun tidak melihat pemandangan-pemandangan surgawi. Jadi ini di sini dijelaskan bahwa bisa mempunyai kemampuan melihat, bisa mempunyai kemampuan mendengar, atau salah satu. Oke, atau keduanya di bagian 10. Dalam kasus yang lain Mahali, seseorang menghadap ke timur, masuk ke dalam samadhi dua sisi dan melihat pemandangan-pemandangan surgawi, menyenangkan, menggembirakan, memikat, dan juga mendengar suara-suara surgawi. Mengapakah? Karena samadhi ini mengarah pada penglihatan atas pemandangan-pemandangan surgawi dan pendengaran atas suara-suara surgawi. Dan lagi seorang biku menghadap ke selatan, barat, menghadap ke atas, ke bawah, atau ke sekeliling dan melihat pemandangan-pemandangan surgawi dan juga mendengar suara-suara surgawi. Dan itulah alasannya mengapa Sunakata dapat melihat
pemandangan-pemandangan surgawi namun tidak mendengar suara-suara surgawi. Jadi ini adalah sesuatu yang sebetulnya tidak penting ya, karena itu hanya kemampuan sepintas. Sis Vika, ternyata terpisah ya sis antara pengetahuan suara dengan mata dewa. Ini namanya telinga dewa sis. Suara itu di Basota itu adalah telinga dewa, di mana mampu mendengar suara-suara dari alam dewa maupun dari tempat yang sangat jauh. Jadi kalau meditasi terkadang bisa seperti itu, nying bunyi seperti mau ngebuka, ya udah 6R aja, karena di kita itu tidak menarik untuk melihat yang begitu-begitu, karena gak ada guna untuk melepaskan. Kita kan tujuan kita melepaskan loba dosa moha, ya, melepaskan kekotoran batin. Kalau itu terjadi dan muncul, yang Anda takutnya jadi sombong. Saya bisa loh ngeliatin itu. Saya bisa mendengar suara itu. Jadi sombong, maka terjerembab di sana. Itu yang kita tidak mau. Makanya sama almarhum Bante Wim itu selalu semua apapun yang muncul harus di 6R. Oke, ini adalah bagian sampai ke 11, sudah jam 8. Jadi saya akan akhiri karena sudah jam 8, tidak bisa terlalu panjang. Jadi nanti Mahali Sutta tentang Mahali ini sampai bagian 11 di minggu depan. Semoga tidak ada halangan. Maka saya akan baca mulai dari bagian ke-12 dari Digha Nikaya 6. Mahali Sutta. Tadi saya sudah bacakan Mahali Sutta dari Anguttara Nikaya. Tapi ini ada sutta panjangnya. Dan rata-rata orang mau tahu tentang sutta panjangnya. Ada orang yang maunya pendek-pendek aja. Tapi kalau kita mau tahu cerita di balik itu ada. Sama-sama Sis Devi atau Bro Edward. Oke, terima kasih kepada semua bro dan sis yang mendengarkan, baik yang secara langsung di IG Live ini malam ini di 18 Mei 2026 di seri Cinta 178. Kali ini tentang perbuatan baik versus perbuatan buruk bagian kedua. Nanti di minggu depan semoga tidak ada halangan, semoga saya sehat. Saya bisa lanjutkan di perbuatan baik dan buruk bagian ketiga, sehingga kita bisa lebih mengerti. Tapi bro dan sis jangan menganggap saya pintar, saya hanya membahas apa yang saya mampu jelaskan, saya jelaskan ya. Jadi saya bukan ahli sutta, masih banyak orang yang pintar dalam mengerti sutta. Tapi kalau kita baca membuat orang lebih mengerti, lebih bagus, lebih tercerahkan agar bisa menjaga sila dengan baik. Sadu, sama-sama Bro Guntur Tiger Power, sama-sama Bro Suwanto. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk bro dan sis semuanya, dan juga baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sama-sama semuanya, semoga bermanfaat, semoga menjadi
lebih bijaksana dalam menjaga pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Sampai jumpa di seri cinta berikutnya. Selamat malam di Jakarta.